Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puja puji syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali berjumpa untuk beriman sejenak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat hati sudah mulai melupakan kenikmatan yang hakiki, dikala hati sudah dikalahkan oleh bias-bias dan fata morgana dunia, dikala hati sahabatku sudah tidak bisa lagi melihat mana yang benar dan mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia yang lemah, manusia yang selalu bersalah, manusia yang selalu dituntun dan dirayu oleh syaitan-syaitan, dan ini adalah janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan terus menggiring manusia ke dalam neraka. Untuk itu kita berkumpul bersama di bawah naungan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji dan juga memikirkan tentang penciptaan kita dan kemana kita akan berangkat. Di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita harus mencintai makhluknya. Makhluk yang digandengkan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mencintai makhluk tersebut digandengkan dalam satu ayat Al-Quran bersama dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sosok makhluk yang harus dicintai setelah kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang harus kita cintai adalah ibunda kita yang melahirkan kita ke atas muka bumi ini. Ya, sahabatku, ibunda kita, sosok wanita pejuang yang dianggap oleh sebagian orang adalah makhluk terlemah di antara makhluk yang lainnya. Akan tetapi sejatinya dialah makhluk yang paling kuat, yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang pria, bahkan melahirkan sosok manusia dan mengharapkan nanti bahwa mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok ibu, sahabatku, yang mana seorang sahabat mencari-cari
Siapa sosok manusia yang harus beliau hormati, harus dia taati? Sosok manusia harus dia cintai. Sosok manusia yang harus memiliki peringkat dan tingkat kehormatan yang lebih tinggi di antara manusia yang lainnya. Bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibumu. Ditanyakan kembali. Baik. Mungkin dia tahu bahwa ibu yang harus ditaati, dicintai, dihormati, ditinggikan kedudukannya. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Baik. Yang kedua masih ibu. Mungkin dia memikirkan, biasa, memang ibu yang harus dihormati, ibu yang harus dicintai, ibu yang harus ditinggikan kedudukannya. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Baik, sudah 3 kali, ibu yang harus ditinggikan kedudukannya, ibu yang harus dicintai, ibu yang harus diperbaiki pergaulan kita dengannya. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ayahmu. Begitu tinggi kedudukan ibu, sahabatku. Begitu tinggi. Dan pernahkah kita menyadari hal itu? Pernahkah kita menyadari hal itu? Sosok pejuang, ibu yang mungkin dikatakan oleh orang-orang malaikat tidak bersayap. Rela melakukan apapun demi kebaikan anak-anaknya, bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sosok ibu yang mungkin Anda mengenal selama ini, sosok yang begitu cerewet. Sosok ibu yang mungkin selama ini Anda mengatakan bahwa dialah manusia yang selalu mengekang diri kita untuk tidak bisa melakukan perbuatan apa saja. Tapi ingat, itu adalah bentuk kasih sayangnya. Ingatkah Anda ketika Anda mengatakan cih kepada orang tua Anda, terutama ibu, ketika Anda tidak mentaati apa yang dinasihatkan? Pernahkah Anda menghela nafas Anda ketika seorang ibu memerintahkan suatu pekerjaan dan meminta tolong kepada Anda? Meminta tolong, sahabatku. Kemudian kita menghela nafas. Bukti dan tanda kita keberatan dengan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, terutama ibu. Pernahkah Anda mengingat kembali hari di mana Anda melawan kepada ibu? Pernahkah di mana pada hari tersebut Anda merasa bahwa ibu adalah orang yang benar-benar mengekang kehidupan Anda? Ingatkah ketika di mana hari Anda betul-betul merasa bahwa ibu adalah makhluk yang benar-benar mengekang aktivitas dan perbuatan Anda? Kemudian Anda mengatakan, sudahlah ibu, saya sudah besar. Tapi sahabatku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Mungkin sebagian Anda pada kali ini menyatakan bahwa hanya pelajaran sekolah dasar itu
Tidak perlu diperpanjang dan dipermasalahkan. Kami sudah cukup tahu bagaimana pelajaran berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Hanya pelajaran sekolah dasar hal yang seperti itu. Kami sudah hafal. Dan jangan dipermasalahkan. Akan tetapi saudaraku, ya, pelajaran sekolah dasar berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu Anda. Tapi apakah Anda pernah aplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari? Bukankah banyak orang yang terlena dan juga melanggar syariat Allah karena tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibu? Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kita melihat dengan mata kepala kita sendiri? Ada orang yang berani untuk melawan, bahkan berkata cih kepada ibunya. Ya, Anda mungkin pernah tahu dan pernah melihat dengan mata kepala Anda sendiri. Itu salah satu buktinya. Kita tidak pernah menyadari bahwa ibu adalah pintu surga yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Untuk apa Anda jauh-jauh mencari pintu surga dan keridhaan Allah Ta'ala, padahal itu terletak di bawah telapak kaki ibu Anda? Untuk apa Anda menjauhi neraka, padahal menjauhi neraka terletak pada berbakti kepada ibu Anda? Sahabatku, saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin saat kita masih kecil, kita benar-benar mengharapkan kasih sayang ibu. Mengharapkan pelukan, dekapan, ciuman, dan senyuman dari sang ibunda. Beranjak remaja, perlawanan, kekesalan, hal yang tidak sesuai dengan akal pikiran. Kemudian Anda mulai untuk mendebat ibu Anda. Beranjak menjadi dewasa. Menikah dengan seorang wanita. Kemudian cinta Anda dengan ibu mulai tersamar-samarkan dengan wanita yang tidak pernah mencintai Anda saat Anda belum hadir di dunia ini. Masih dalam kandungan. Mungkin saya tidak perlu lagi bagaimana menggambarkan sakit, jerih payah, dan pengorbanan ibu Anda kepada Anda. Wahai saudaraku, sudah sering Anda dengar 9 bulan 10 hari bukan waktu yang cukup singkat untuk menahan beban di perutnya. Kemudian satu bukaan saja ketika Anda lahir, sahabatku, tidak bisa dibayar dengan gunung Uhud yang mana semuanya adalah emas. Bukankah itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa datang seseorang kepada beliau, saya telah berusaha untuk menggendong ibu saya untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah haji, mulai dari tawafnya, mulai dari sa'inya, hingga wukuf di Arafah.
saya lakukan dengan menggendong ibu saya? Apakah saya sudah berbakti dengan ibu saya, wahai Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum? Jawaban dari sahabat yang mulia, anak sahabat dari sahabat yang mulia, walaupun engkau berikan kepada ibumu sebongkah emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan bisa membayar apa yang telah dilakukan saat engkau lahir. Saudaraku, mirisnya dan sangat miris sekali, banyak orang terlupa dengan itu. Wanita yang penuh dengan kasih sayang dan malaikat yang tidak bersayap. Pernahkah Anda menelpon walau sesaat di saat Anda jauh dengan ibu Anda? Pernahkah Anda memeluknya, menciumnya dan mengatakan terima kasih ibu atas pengorbanan? Pernahkah Anda meminta maaf kepada ibu Anda dan mengatakan mohon maaf ibu atas apa yang kulakukan selama ini? Ingat wahai saudaraku, hari di mana engkau berusaha untuk melawan kepada ibumu. Hari di mana engkau berusaha untuk mendebat ibumu dalam satu hal saja. Bagi Anda yang masih remaja, bagi Anda yang saat ini mencari apa jati diri itu sebenarnya, taatilah ibu Anda. Taati. Bahwa itu adalah sumber kesuksesanmu. Bahwa itu adalah sumber keridhaan dan salah satu pintu surga yang ada di muka bumi ini. Bagi Anda yang sudah dewasa, menikah dengan seorang wanita, jangan lupakan ibu Anda yang pernah berjuang untuk melahirkan Anda, bertaruh nyawa saudaraku. Bisakah Anda bayangkan? Malamnya tak pernah nyenyak untuk tidur karena Anda menangis saat Anda kecil. Makannya pun tak pernah kenyang karena ingin melebihkan agar Anda bisa kenyang. Pekerjaannya pun menumpuk karena Anda selalu menangis. Di saat Anda sudah bekerja, di saat Anda saat ini sudah mandiri, Anda lupakan ibu Anda. Anda lupakan ibu Anda. Sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Anda ingin meraih surga Allah, maka carilah pintunya di muka bumi ini, dan salah satu pintunya adalah patuh, hormat, cinta kepada ibunda Anda. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu begitu indah cintanya untuk Anda sahabatku, untuk Anda saudaraku. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan
Kepada Anda yang selama ini haus dan ingin mengejar surga, maka taatilah dan sayangilah dan cintailah mereka. Mungkin bagi Anda yang sudah dewasa, mungkin ibu Anda sudah tua renta, bahkan ke kamar mandi untuk makan, mandi, hingga duduk pun harus ditolong. Jangan Anda abaikan dia, saudaraku. Ketahuilah, kulit yang keriput, mungkin baunya yang tidak sedap karena kurang mandi, dan juga tidak mau mandi disebabkan tulangnya yang rapuh dan mudah untuk kedinginan. Anda enggan untuk mendudukkannya, Anda enggan untuk menyuapinya, enggan untuk memapahnya pergi ke toilet dan kamar mandi. Ingat hari di mana, saudaraku, ibu Anda berjuang untuk Anda mati-matian. Taruhan nyawa, saudaraku. Bagi ibu Anda yang sudah tiada, sesalilah apa yang telah Anda perbuat kepada ibu Anda di tahun lalu atau di waktu yang lalu. Sesalilah saat sekarang ini, di mana Anda mungkin tidak pernah dan tidak sempat untuk berbakti kepadanya, pintu surga yang Allah titipkan di atas bumi ini. Anda lebih cinta kepada istri Anda ketimbang kepada ibu kandung Anda sendiri? Itu pertanyaan yang besar untuk Anda, sahabatku. Jadikanlah ia sahabat. Jadikan ia seorang yang benar-benar tempat curhatmu, sahabatku, apapun keluh kesahnya. Dan engkau juga harus menjadi tempat curhatnya. Pasti dia sekarang sudah menjadi cerewet, bukankah begitu, sahabatku? Di usia yang senja, mungkin banyak hal yang ingin diceritakan kepada anak-anaknya. Anaknya dari rantau, pulang ke kampung, dan bercerita tentang apa saja hal-hal sepele yang engkau anggap itu bukan apa-apa sebenarnya untuk diceritakan. Akan tetapi dengarlah. Dengarlah. Itu adalah pintu surga yang Allah titipkan di atas dunia ini. Ya, mungkin ibumu tidak ingin ikut bersamamu di rantau orang, hidup bersamamu. Dia ingin di kampung, di tanah kelahirannya. Tapi itu adalah fitrah mereka. Jangan engkau paksa. Hubungi, teleponlah mereka, kunjungi mereka, sahabatku dan saudaraku. Dia adalah pintu surga. Murkanya adalah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keridhaannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran sekolah dasar yang engkau anggap sepele, sebenarnya itu adalah hal yang bisa memasukkanmu ke dalam surga. Pelajaran sekolah dasar yang bahkan engkau malu untuk mendengarnya. Berbakti kepada orang tua, ini pelajaran klasik. Saya sudah tahu dari dahulu kala. Tapi ingat sekali lagi, bahwa tidak ada manusia yang menjadi pintu surga selain ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian Anda bertanya, bagaimana cintaku kepada ibuku? Tidak cukup hanya cinta. Tidak cukup hanya cinta. Pergaulilah mereka. Bermuamalah dengan mereka. Buat mereka tersenyum di usia senja mereka. Buat mereka tersenyum. Jangan buat mereka kembali meneteskan air mata karena engkau tidak lagi kenal dengan mereka. Mungkin mereka tidak pernah bertanya, kemana anakku selama ini? Akan tetapi mereka menunggu
terus menggenggam telepon genggamnya dan menunggu. Di mana anakku? Di mana anakku? Wallahi, bahwa ibu adalah manusia dan sosok manusia yang harus engkau taati dan engkau doakan agar ia masuk ke dalam surga. Wallahi, ibu adalah tempat engkau harus mencintainya dan mencurahkan segala perasaanmu dan berbakti kepadanya ketimbang istrimu. Semoga kita menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Sekali lagi, ingat di mana hari engkau berusaha untuk mendebat ibu dan ayahmu karena hal sepele. Ingat sekali lagi untuk adik-adikku remaja yang saat ini berusaha untuk mendebat ibunya, berusaha untuk bagaimana tidak bisa dikekang oleh ibu orang tuanya sendiri. Ketahuilah, saat engkau remaja, saat engkau sudah dewasa dan punya akal pikiran yang matang, engkau akan menyesali dan menangis sepanjang hari atas apa yang engkau perbuat kepada ibumu. Sekali lagi, seorang sahabat bernama Uwais Al-Qarni adalah orang yang ketika meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar bin Khattab, jika engkau bertama Uwais Al-Qarni, maka mintalah kepada dia agar dia memohon kepada Allah mengampuni dosamu. Apa fadilahnya? Karena berbakti kepada ibunya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.